sesuatu yang datang jauh-jauh kemudian singgah di tempat kita, atau sesuatu dari orang yang bukan orang-orang bagian rumah kita kemudian dia singgah. Itu makna-makna dari tamu. Dia datang jenguk kita, dia datang menghampiri kita, itu adalah tamu. Dan tentunya berbicara tentang tamu, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, di mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau orang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada hal-hal yang harus dia lakukan biar terbukti bahwasanya ini orang benar cinta atau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antara hadis tersebut ya ada 3 ya yang Nabi sebutkan ciri seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Salah satunya adalah fal yukrim dhaifahu. Hendaknya dia muliakan tamunya. Dia muliakan tamunya. Kita maklumi bagaimana memuliakan tamu itu. Kadang ketika dia datang kita beri jamuan. Kita sambut dengan wajah yang berbahagia, wajah yang ceria. Itu bentuk pemuliaan. Kita temani dia. Kita hiasi hidupnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu adalah tamu. Ya, kalau kita berbicara paling tidaknya kita muliakan dia 3 hari. 3 hari. Bahkan kata para ulama, kalau perlu kita berutang untuk memuliakan tamu tersebut. Untuk menjamu tamu tersebut. Atau kalau tidak, ya kita berikan apa? Air putih sebagai bentuk pemuliaan kepada tamu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kesimpulannya bahwasanya di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat adalah apa? Kita muliakan tamu. Fal yukrim dhaifahu. Ya, muliakan tamu kita. Jangan kita buat dia pergi dalam keadaan dia bersedih. Dalam keadaan dia tidak enak. Dalam keadaan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ya. Karena kalau semisal itu, maka kita tidak dikatakan telah memuliakan tamu kita. Kita tidak dikatakan telah apa? Menjamu kita sebaik-baiknya. Menjamu tamu kita dengan apa? Selayaknya, tidak dikatakan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja di saat ini atau di kesempatan ini, ya, tamu yang kami ingin sebutkan bukan tamu dari manusia. Ya. Bukan tamu yang kita maklum, yang kita katakan tadi. Orang datang sama kita, baru kita jamu. Itu memang tamu. Tetapi ada tamu yang semua manusia, umat Islam menantinya. Bahkan sangat senang ketika dia datang. Ini kalau orang beriman. Ini kalau orang tahu keutamaan tamu itu. Nah, maka tamu yang kami maksud jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Rasulullah SAW sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira kepada para sahabat tentang kedatangan tamu ini. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya disebutkan ya, tatkala Ramadan datang, Nabi mengkhabarkan sebagai bisyarah. Kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di mana di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita kaum muslimin untuk berpuasa di dalamnya. Yuftahu fihi abwabul jannah, di mana pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan datang itu dibuka.
wa yuqlaqu fihi abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Subhanallah. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Fihi lailah khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik dari apa? 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut, maka sungguh telah diharamkan padanya dari berbagai makna kebaikan. Ini jamaah sekalian, kita kembali kepada asal kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kita katakan tadi, tamu itu adalah sesuatu yang mendatangi kita, yang mengunjungi kita, yang singgah di kediaman kita, itu tamu. Atau singgah di kampung kita, itu tamu. Nah, bulan Ramadan disifatkan itu, telah datang kepada kalian. Artinya dia berkunjung kepada kita, dia mengunjungi kita. Dan sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat kecuali pasti akan memuliakan tamu yang satu ini. Tamu yang datang dengan keberkahan, tamu yang datang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari hadis ini kita pahami, ya, sebagaimana kita katakan tadi, Ramadan adalah tamu yang mulia. Maka selayaknya karena dia tamu, kita apa? Kita muliakan dia, kita jamu dia. Jangan kita biarkan nanti Ramadan itu pergi dalam keadaan menangisi kita. Sebenarnya bukan Ramadan yang rugi ketika dia pergi, tetapi kita hakikatnya, karena dia akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berbicara tentang apa yang telah tuan rumahnya perbuat kepadanya. Maka kita katakan tadi, sebagaimana tamu yang bentuknya manusia, jangan kita biarkan dia pergi dalam keadaan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tangisan. Ramadan juga nanti jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, jangan sampai sebulan dia bertamu kepada kita, kita tinggalkan dalam keadaan apa? Penuh dengan kekeringan. Tidak kita hiasi hari-hari tersebut. Hendak kita jamu dia dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan mungkin, ya, bagaimana kita menjamu Ramadan? Dia bukan sesuatu yang bisa dikasih makan, bukan sesuatu yang bisa kita kasih minum. Bagaimana bentuk kita menjamunya? Nah, kata para ulama, di antara ucapan mereka, ibadallah, wa idza kana Ramadan qad halla dhaifan ala ummat Islam. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, panggilan khusus, ya. Apabila Ramadan itu telah jelas, dia telah tiba, dan telah jelas bahwasanya dia adalah tamu pada umat Islam, tamu bagi umat Islam, maka apa? Wajibu ikramuhu, maka wajib kita memuliakan dia. Ini kata para ulama, wajib kita muliakan dia sebagaimana tamu yang lain. Yang bentuknya apa? Ada fisiknya, tamu dari manusia. Wajib kita muliakan Ramadan tersebut. Jangan kita biarkan dia datang dalam keadaan kita kita penuh dengan tidak kesenangan. Karena ada orang-orang semisal begini, ya. Pas mau datang Ramadan mereka, mau datang lagi Ramadan, terhalangi kebiasaanku, tidak bisa maka begini, tidak bisa maka begitu. Kan begini bentuknya manusia sekarang ini. Seolah-olah kalau datang Ramadan terhalangi rezeki mereka. Seolah-olah kalau datang Ramadan terhalangi mereka dari berbuat keburukan. Kan ini prinsipnya manusia sekarang. Tidak senang sesuatu yang baik datang padanya. Tidak senang mereka dijumpai sesuatu yang bagus, ya. Padahal orang beriman tadi kita katakan apa? Senang. Tidak ada manusia yang beriman kecuali sangat senang dengan kedatangan Ramadan ini. Kata para ulama, fayajib ikramuhu wa dzalika biistiqlali ayyami wa lailati bi ta'atillah. Maka wajib kita muliakan Ramadan tersebut dengan apa? Dengan memanfaatkan, ya, menyebutkan
siangnya dan malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk atau cara menjamu Ramadan, tamu yang mulia. Nah, ini caranya. Kita sibukkan malam-malam kita, siang-siang kita di apa? Di hari Ramadan tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Ada orang jamaah sekalian, ya, melalui Ramadan itu di siang harinya penuh dengan kelalaian. Ya, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak banyak berzikir. Di malam harinya lagi, dia tidak lakukan sholat tarawih, dia tidak lakukan ini dan itu. Ya. Bahkan dia isi kebalikan dari seharusnya. Di malam harinya dia sibuk begadang, ya nongkrong-nongkrong, sehingga pas subuh harinya mereka terluputkan dari sholat berjamaah. Ini tentunya musibah, dan ini bentuknya apa? Bukan memuliakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati dari kita menelantarkan bulan yang satu ini. Ya, kita sibukkan, ya, di atas ketaatan di hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, kelanjutan dari kalimatnya, wa tazawwudi minhu liyaumil ma'ad, dan berbekal. Kita berbekal, memperbanyak bekal di hari-hari tersebut untuk persiapan di hari berbangkit, di hari kiamat. Ya. Karena kita telah katakan tadi, Ramadan atau puasa secara khusus itu akan datang pada hari kiamat. Akan datang. Salah satunya Ramadan itu atau puasa itu akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Itu amalan. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan itu, puasa di situ, maka bukan menjadi syafaat, dia akan melapor kepada Allah. Ya. Dia akan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Tentang apa yang telah kita perbuat terhadap Ramadan tersebut. Karena ini bukan hal yang tersembunyi, apalagi di masa sekarang ini, masa yang dunia dihamparkan di hadapan kita, masa yang fitnah harta telah dibuat kita dari ketaatan-ketaatan kepada Allah itu lalai. Itu masa-masa sulit di masa ini. Sehingga kadang bulan yang seharusnya kita isi dengan ketaatan, bulan yang seharusnya kita isi dengan amalan-amalan sholih, itu tidak kita lakukan sebagaimana keharusan dari Ramadan tersebut. Wa tazkiyatun nufusina, dan bentuk menjamu Ramadan adalah menyucikan jiwa-jiwa kita. Wa tahdhibiha bi mahasinil akhlaq, dan kita menghiasi Ramadan tersebut dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW, orang berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan apa? Tarku syahwatahu, karena Allah, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, man lam yada qala az-zur wal amala biha. Siapa yang tidak meninggalkan, ya, ucapan az-zur. Ucapan az-zur itu banyak, semisal ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan fajir, atau ucapan-ucapan cabul, dan senantiasa melakukan amalan-amalan kejahilan. Maka kata Rasulullah, atau kata Allah, karena ini hadis qudsi, maka Allah tidak butuh kepada puasanya orang tersebut. Ya, ini. Nah, di bulan Ramadan, ya, kata ulama yang kita katakan tadi, ucapan mereka, kita hiasi hari-hari kita dengan mahasinil akhlak, dengan keindahan akhlak. Bentuk keindahan akhlak kita jauhi apa? Ucapan-ucapan yang tidak layak di bulan Ramadan. Ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan, yang cabul, atau ucapan-ucapan yang kotor begitu. Ya, anak-anak sekarang banyak sekali kosakata, kalimat-kalimat ujaran yang tidak bagus. Ya, kalimat-kalimat yang tidak layak, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Maka itu kita latih sama anak-anak kita nanti. Dan juga dia hiasi akhlaknya mulia di bulan Ramadan, seperti dia jaga amarahnya, dia tidak main judi misalnya, ya, dia tidak main game seharian. Ini kan bukan akhlak-akhlak yang mulia di bulan Ramadan.
Bukan. Ini ikhwani fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi tamu yang kita nantikan, yang orang-orang muslim lainnya menantikannya adalah Ramadan. Makanya kita katakan marhaban, selamat datang wahai tamu yang dinantikan. Jangan biarkan dia bersedih ketika datang dan menangis ketika dia pergi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana hal yang dimaklumi, sebelum tamu itu tiba, tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita adakan. Ada hal-hal yang harus kita perbuat agar penyambutan kita itu sempurna. Enak datangnya itu tamu. Enak datangnya itu tamu. Sebagaimana misalnya saya sekarang sebagai tamu. Ya. Maka yang menjadi tuan rumah, dia berikan pelayanan kepada saya yang terbaiknya. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan atas pelayanannya tadi. Ya, sudah disiapkan tempat, diberi makan. Itu bentuk pemuliaan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar yang terbaik bagi antum sekalian. Jadi kita maklumi ketika kita tahu mau datang ini tamu. Mau datang ini tamu. Jauh lagi datangnya. Ramadan bukan lagi dari negeri, bukan lagi sebuah negeri, tetapi bulan yang memang jauh sekali datangnya. Yang dimaklumi kalau ada tamu datang pasti kita berikan persiapan. Kita ini yang bagus nanti, yang bagus nanti kita berikan dan seterusnya. Ramadan juga demikian. Ramadan juga demikian, ya. Kita harus persiapkan hal-hal yang dengannya kita menyambut Ramadan itu agar ketika kita masuk di bulan Ramadan atau agar ketika Ramadan datang kepada kita telah siap. Hati kita telah legowo menerima Ramadan tersebut. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ya begitu perahmatnya kepada kita. Itu memberikan sebuah bulan kepada kita sebagai bentuk persiapan kita menyambut Ramadan. Sebagai apa? Persiapan kita menyambut Ramadan. Apa itu? Yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ini di antara bentuk rahmat Allah kepada kita. Allah tidak langsung masukkan kita kepada bulan Ramadan. Langsung melakukan ibadah berat. Ya karena nanti di Ramadan itu di situ ibadah-ibadah berat ada. Yang tidak dipungkiri itu. Dari tadarus Al-Qur'annya, ya. Dari sholat malamnya. Dari puasanya itu sendiri. Itu kan berat. Orang kalau tidak pernah latihan itu pasti akan capek. Gampang lelah dan letih. Orang belum pernah olahraga sebelumnya langsung angkat barbel, itu pasti encok keseleo. Itu manusia. Jadi butuh namanya latihan. Butuh namanya persiapan-persiapan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita bulan Sya'ban agar kita mempersiapkan diri kita, melatih diri kita di situ di bulan Sya'ban itu ibadah-ibadah yang semisal dengan ibadah di bulan Ramadan. Itu bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban di situ disyariatkan ibadah-ibadah yang semisal dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, Nabi ingatkan kita, jamaah sekalian, jangan sampai kita lalai di bulan Ramadan itu, di bulan Sya'ban itu, jangan sampai. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, di mana Usama berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima araka tasum min syahri min syuhuri ma tasum fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, ya. Atafan, lam araka tasum min syahri min syuhuri ma tasum min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi di bulan Sya'ban itu banyak-banyak berpuasa di bulan itu. Bahkan kata Aisyah atau kata istri Nabi yang lain, saya tidak melihat Nabi berpuasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya di bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Nabi tidak pernah banyak berpuasa di situ. Ya.
Tetapi di bulan Sya'ban Nabi dikatakan hampir berpuasa sebulan penuh. Bahkan dikatakan dia berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ini Nabi, bagaimana menyambut Ramadan itu. Dia latih memang dirinya. Dia persiapkan memang dirinya. Agar apa? Ketika masuk Ramadan tidak capek nih. Ya. Tidak letih di dalam berpuasa karena sudah latihan sebelumnya. Namanya latihan, ketika masuk ujian kan enak. Beda kalau langsung ujian tanpa ada latihan, pasti letih. Ini Nabi. Maka apa kata Nabi SAW mendapatkan pertanyaan ini? Dzalika syahrun, itu adalah hak bulan. Yakfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa Nabi katakan bahwasanya di bulan tersebut manusia banyak lalai? Karena mereka menganggap Rajab itu lebih utama dibanding Sya'ban, sehingga mereka lebih banyak fokus ibadah di bulan Rajab dibanding Sya'ban. Dan mereka yakin bahwasanya Sya'ban itu tidak lebih baik dibanding Ramadan, sehingga mereka tidak perhatikan bulan Sya'ban tersebut. Sehingga mereka fokus kepada Ramadan. Padahal Sya'ban, sebagaimana kita katakan, dia adalah tempat pelatihan sebelum masuk kepada ujian itu sendiri. Nah, makanya kata para ulama, ya, bahwasanya Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan memupuk, dan Ramadan bulan memanen. Artinya apa? Kita sudah persiapkan memang di bulan Sya'ban ibadah-ibadah yang kita lakukan agar nanti di Ramadan itu sudah panen kita, gampang beribadah. Gampang kita beribadah. Yang kemudian kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa' fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini yang kita sekarang berada di sini. Jadi kita sekarang berada di bulan Sya'ban, masih awal-awal. Di bulan ini jamaah sekalian, ya, dia adalah bulan yang amalan manusia diangkat kepada Rabbul Alamin. Jadi kalau kita banyak berpuasa di bulan ini, banyak melakukan ibadah-ibadah di bulan ini, maka akan semakin banyak ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, pengangkatan amalan itu di Rabbil Alamin itu ada pengangkatan harian, ada pengangkatan tahunan, dan ada pengangkatan pekanan. Di antara pengangkatan harian itu di setiap hari Kamisnya. Atau tiap pekan, ya, itu dalam sepekan amalan kita diangkat di hari Kamisnya. Maka itu disunnahkan berpuasa di Khamis, di hari Khamis. Dan di setiap tahunnya salah satu tempat pengangkatan amalan di Rabbil Alamin kepada Rabb Alamin adalah di bulan Sya'ban ini. Jadi kalau kita banyak melakukan amalan di bulan Sya'ban ini, semakin banyak amalan kita diangkat. Kemudian kata Nabi, wa nuhibbu, ya, an turfal amali wa ana shaim. Dan saya cinta amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Ini. Jadi semakin bagus amalan kita di bulan Sya'ban, termasuk puasa, maka semakin enak diangkatnya amalan kita. Nabi saja suka amalannya diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Ini Nabi loh, ya. Bukan manusia biasa. Bukan sahabat, ini Nabi. Yang kita ketahui tidak ada yang mengalahkan amalannya. Ya. Tetapi bersama dengan itu dia masih latihan untuk menyambut bulan Ramadan, atau dia masih mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan, dan dia masih suka banyak beramal agar semakin banyak amalannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi itu yang kita ikuti. Ya, kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Kemudian jamaah sekalian, ya, oleh karena itu sebelum masuk ke Ramadan itu kita berbenah, kita mempersiapkan diri kita. Salah satu bentuk berbenah yang mempersiapkan tamu, menyambut tamu itu kita banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu umur kita. Apakah di dalam sebulan ini kita bisa sampai di bulan Ramadan? Makanya para salaf itu jamaah sekalian, orang-orang ulamanya kita terdahulu, itu kalau 6 bulan sebelum masuk ke Ramadan mereka sudah berdoa.
Apa doa mereka? Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu 6 bulan yang lalu mereka sudah berdoa. Kita pernah kira-kira berdoa agar kita disampaikan umur kita bulan Ramadan. Dan belum terlambat untuk berdoa, belum terlambat. Belum terlambat untuk kita berdoa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu salah satu bentuk persiapan kita ya untuk menyambut Ramadan. Dan juga para salaf seperti Amr bin Qais, dia berkata, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Telah beruntung, telah selamat siapa memperbagus dirinya sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Sebelum Ramadan itu datang kepada kita, ya, menyambut kita, maka kita sudah memperbaiki diri kita. Sudah memperbaiki diri kita. Kita sudah lihat, oh ini kayaknya yang salah, ini harus perbaiki. Oh ini kayaknya yang kurang pada diri saya, ini harus perbaiki. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, Ramadan itu bulan ujian. Dan situ bukan tempatnya mengoreksi wisuda. Tetapi bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, kita koreksi. Semisal kalau kita mau ujian di sekolah, ya, tentunya sebelum masuk ujian ada kisi-kisi yang harus kita kerjakan. Ada latihan-latihan harus kita perbaiki. Oh ini kayaknya salah jawabanku. Ini kayaknya kurang bagus. Oh, ini kayaknya keliru saya di sini. Nah, itu kita perbaiki. Pas masuk Ramadan, enak. Ya paling tidaknya 99% benar. Karena tidak bisa benar 100%. Karena kalau sudah 100% berarti sempurna ibadah tak. Tetapi semoga saja, ya. Semoga saja. Nah, kata para as-salaf, salah satunya Amr bin Qais. Ya, Amr bin Qais dia berkata, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Telah beruntung orang yang memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Kita perbaiki sekarang ini, masih ada kesempatan sekitar 20 hari lebih lagi. Belum terlambat, ya. Belum terlambat untuk berbenah. Dan semua orang bisa memperbaiki diri. Apakah anak muda, apakah orang tua, apakah remaja, wanita atau laki-laki, semua bisa berbenah. Semua bisa berbenah. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Dan tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama mempraktekkan kita sebagai motivasi agar kita juga ikuti mereka tentang amalan mereka di bulan Sya'ban. Ada orang, ya, para ulama kita terdahulu, itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu mereka tutup toko-toko mereka, usaha mereka. Agar apa? Fokus membaca Al-Quran. Mereka tutup tokonya mereka. Kita tidak usah tutup toko tak. Ya, tidak usah tutup usaha tak. Tetap saja bekerja. Tidak usah kayak para ulama, walaupun itu yang baik. Tetapi mungkin kita belum bisa sampai tahap itu. Hanya saja, tidak kita tutup toko tak. Jangan juga tidak membaca Al-Quran. Ya. Ini para ulama, dia tutup tempat usahanya supaya bisa membaca Al-Quran, fokus dia baca Al-Quran. Ya. Makanya saya katakan, kalau kita mungkin tidak usah dulu tutup toko tak, berat. Masih berat kita dari amalannya para ulama yang terdahulu. Tetapi contohi mereka, bagaimana mereka memakmurkan Sya'ban dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, contohi dia. Ini menjadi contoh. Itu yang layak kita contoh. Jangan contohi orang-orang Barat. Jangan contohi orang-orang Eropa yang mereka kegiatannya hanya liburan. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan mereka sibuk liburan. Mumpung belum Ramadan, ya kita keliling-keliling dulu. Ya, kita pergi tempat ini dulu, rekreasi dulu ke sini. Ya. Tidak ada masalah, perkara mubah.
Tetapi akan berat nanti kita masuk bulan Ramadan. Karena tidak kita latih diri kita. Tidak kita latih. Tetapi kalau kita mencontoh para ulama kita di dalam menyiapkan masukkan bulan Ramadan, enak. Diajari kita bagaimana kita memperlakukan Sya'ban itu sebagai bentuk sambutan untuk Ramadan. Makanya kata para salaf, ya, seperti ucapan Salama bin Kahil, dia berkata, yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dan ini ucapan banyak para ulama, bahwasanya bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Para ulama bulannya para pembaca Al-Qur'an. Mereka sibuk membaca Al-Qur'an. Mereka sibuk berzikir. Tidak sebagaimana kita katakan tadi, kebanyakan kita bulan Sya'ban kita manfaatkan waktu untuk apa? Rekreasi. Berwisata ke sana dan ke sini. Mubah, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin lebih mulus, ya, lebih enak menyambut Ramadan, maka apa? Maka ikuti amalan para ulama. Isi hari-hari Sya'ban ini dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah diajarkan kita untuk banyak berpuasa bulan Sya'ban. Sebagaimana para salaf, para ulama diajarkan kita untuk apa? Banyak membaca Al-Qur'an. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita, kata Nabi tadi, wa syahrun yakfurun nas, dia adalah bulan yang manusia itu lalai terhadapnya. Bulan Sya'ban. Dan ini subhanallah terjadi ya di tengah kita, tentang apa yang kita perbuat di bulan Sya'ban. Kita terlalaikan, apakah dari ini dan itu, apakah dari sana dan sini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya, dia pernah berkata, "Na'am, syahru Sya'ban kal muqaddimati li syahri Ramadan." Bulan Sya'ban itu seperti pembukanya bulan Ramadan. Ya, istilahnya pendahuluannya, pembukanya. Ya. Bakal miftahi li syahri Ramadan, seperti kunci-kunci untuk masuk bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Sya'ban itu kasunnatir ratibah al-qabliyah. Bulan Sya'ban itu seperti salat sunnah qabliyah. Sebelum melaksanakan salat yang wajib. Kita latih diri kita di atas ketaatan bulan Sya'ban ini. Nah, kita Kita latih jiwa kita, perbaiki diri kita. Maka dengan ini kita katakan marhaban. Selamat datang wahai Ramadan. Kami akan memperlakukan engkau dengan sebaik-baiknya, menjamu engkau dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika engkau pergi dengan keadaan tersenyum. Kemudian ya terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang indah dari para ulama. Dia berkata, "Madha Rajab wa ma ahsanta fihi. Wa hadha syahrun Sya'ban al-mubarak." Telah berlalu bulan Rajab, dan engkau tidak memperbagus amalan kamu di bulan Rajab itu. Dan telah berlalu ya bulan Rajab. Dan kita tahu apa telah kita perbuat di bulan Rajab itu. Tidak kita perbagus amalan kita. Ya. Kita banyak lewati hari-hari kita di bulan Rajab penuh dengan kelalaian. Maka kata penyair ini, wa hadza syahru Sya'ban al-mubarak. Ini sekarang kita berada di bulan syahrun Sya'ban, di bulan Sya'ban al-mubarak yang penuh dengan keberkahan. Jelas, bulan Sya'ban penuh dengan keberkahan. Ya. Rasulullah sendiri yang mengambil keberkahan itu dengan berpuasa. Faya man dhayyal awqat jahlan. Maka wahai orang-orang yang melantarkan waktunya dalam keadaan tidak tahu, bihir matiha, dengan kehormatan bulan Sya'ban tersebut, afik wadar bawarik, maka bangunlah, sadarlah, ya, dan hati-hati
dari kebinasaanmu. Ini subhanallah kalimat indah, ya, mengingatkan kita dan panjang bersyairnya ini. Tetapi dua kalimat ini mengingatkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita apa yang harus kita perbuat di bulan Sya'ban ini. Ya, madha Rajab wa ma ahsanta fihi. Telah berlalu bulan Rajab dan engkau tidak memperbagus amalanmu di dalam bulan Rajab tersebut. Wa hadza syahrun Sya'ban al-mubarak. Dan sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan. Faya man dhayyal awqati jahlan, maka wahai orang-orang yang menelantarkan waktu-waktunya dalam keadaan tidak tahu, bihormatiha afik wahdar bawarik, maka yang tidak tahu tentang kemuliaan bulan ini, sadarlah, bangunlah dan perhatikanlah, jangan sampai engkau terbinasakan. Nah, mungkin waktu sudah habis. Nah, habis ya? Masih ada sedikit. Baik, mungkin kita cukupkan di sini dan semoga itu adalah apa yang kami sampaikan bisa menjadi motivasi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita memperbagus ibadah kita di bulan ini. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, fadhol. Pertanyaan masalah Ramadan silakan, tetapi inti dari permasalahan Ramadan nanti, yakni tentang yang berkaitan bulan Ramadan, kita akan bahas tuntas insyaallah taala di hari Ahadnya di masjid apa Nurul Tarbiyah. Nah, insyaallah taala itu kita akan kupas tuntas tentang hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan. Tetapi kalau ada mau bertanya sekarang, tidak ada masalah, atau hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Tadi kan antum membahas terkait masalah mempersiapkan diri di bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Antaranya memperbaiki akhlak, berlisan, dan ibadah. Yang menjadi pertanyaan, sekarang kan kita berada di zaman era digital, di situ ada media sosial. Apakah dengan menulis, sekarang ini kan banyak yang menulis di media sosial itu dengan ujaran-ujaran kebencian, apakah itu yang termasuk dengan tidak menjaga atau tidak mempersiapkan diri dari Taib, ya memang waki. Jadi pertanyaannya, apakah tulisan itu sama dengan lisan? Mungkin itu intinya. Nah, kita maklumi al-kitabah kal lisan. Tulisan itu mewakili lisan. Sebagaimana kalau kita menulis surat, maka yang tertuang di surat kita adalah apa yang ingin kita katakan dari lisan kita. Sehingga apa yang terjadi di masa sekarang, ya seperti banyaknya media sosial yang tidak terhitung jumlahnya, mau dari Instagramnya, Facebooknya, WhatsAppnya dan seterusnya. Kadang orang-orang di situ menulis di story-nya kalimat-kalimat yang tidak layak, kalimat-kalimat kotor, dan ini masuk pada makna tidak bagus akhlaknya dan masuk pada makna tidak memperbagus akhlaknya ketika akan masuk bulan Ramadan. Dan hal yang sangat disayangkan jamaah sekalian, kalimat-kalimat kotor ini seolah-olah telah menjadi sesuatu yang keren atau sesuatu yang wah gitu. Orang mengatakan, yang mengucapkannya seolah-olah mereka adalah manusia yang paling paling gaul lah atau semisalnya. Ketahuilah ini musibah, ya. Ini musibah. Nabi tidak pernah mengajarkan kita pada permasalahan tersebut. Bahkan sebagaimana kita maklumi, ya, itu adalah ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan seseorang kepada neraka. Kalau kita baca hadis-hadis tentang bahaya lisan, kita akan khawatir. Maka itu sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kepada orang tuaku, jika ada anak-anaknya yang masih belia atau masih remaja, yang masih labil lah, yang belum tahu tentang baik buruknya sebuah ucapan, maka ingatkan. Didik dia dengan didikan-didikan para ulama. Ajari mereka sebagaimana para ulama mengajari anak-anak mereka dengan cara menghafalkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Jadi perbuatan tadi yang menulis dengan kalimat-kalimat kotor itu sama dengan lisan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, dan itu akan dicatat oleh malaikat yang kita ketahui sendiri. Wallahu ta'ala alam. Wa barakallahu fiik. Ada lagi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya baru sudah 2 kali saya mengikuti dalam rangka kegiatan seperti ini. Alhamdulillah. Dari Kendari juga, ini dari keluarga. Saya menyampaikan dalam bentuk saran bahwa sebagaimana apa tadi yang disampaikan dalam bentuk ini dalam mengingatkan kembali dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kan sudah dianalogikan antara tamu dengan tamu Ramadan. Tentunya seperti ini kita kan mayoritas ini sebagai orang Islam, ya. Indonesia ini mayoritas Islam, apalagi di Rebana ini kelihatannya 90% Islam. Itu saya akan mengharapkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan ini, ya seperti ini, tentunya saya yang menyampaikan teman-teman apa tadi yang disampaikan mereka bisa menangkap, ya, bisa memahami itu terkait dengan dalam rangka penyambutan. Namun tadi selaku sebagai pengantar atau di dalam bulan Syaban ini adalah pengantar dalam menghadapi bulan Ramadan itu. Namun saya sampaikan bahwa seperti inilah yang sebenarnya yang paling bagus kita lakukan, tetapi saya mohon dengan teman-teman, ya, ini dalam rangka seperti ini jangan hanya kita saja ini, karena kita ini mayoritas Islam, ya. Sedapat mungkin panitia dalam rangka itu mengundang dari masyarakat yang lingkungan yang dekat dari masjid yang bisa dihubungi. Supaya kita dalam rangka menghadapi ini mengingatkan kembali itu yang mereka jangan memahami, karena yang datang di sini apa yang disampaikan itu mereka mungkin sudah ada yang lebih memahami. Diingatkan kembali supaya mereka lebih mantap dalam rangka menghadapi tamu-tamu kita dalam bulan Ramadan ini. Itu sekedar saran saya, ya. Karena saya melihat mengikuti perkembangan seperti ini beberapa kali saja kita jumlah hanya ini orang juga, ya, tidak pernah ada yang bertambah, ya. Yang kita harapkan bagaimana dalam lingkungan masyarakat Islam itu supaya bisa datang memahami seperti ini. Itu yang perlu diisi, ya, kan? Kalau teman-teman ini mungkin sebagian mereka sudah memahami itu. Tapi yang seharusnya yang kita harus kaji ini, yang kita harus isi adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berisi menjadi dan bisa berisi dan mereka memahami. Saya kira hanya itu saya sekedar penyampaian merupakan saran bagi saya. Mudah-mudahan pada kajian-kajian berikutnya, ya, kita lebih bisa bertambah, ya, jumlahnya, dan mereka menamakan diri sebagai orang Islam, ya tentu lebih banyak memahami tentang Islam itu sendiri, ya. Sekarang yang datang di sini orang-orang yang sudah sadar dengan itu, sudah paham dengan itu. Walaupun barangkali belum secara keilmuannya, ya, belum terlalu banyak, tetapi setelah mereka sudah paham. Saya kira hanya itu proses. Terima kasih. Taib, jazakallahu khairan, syukran atas masukannya. Itu masukan yang membangun. Nah, artinya panitia atau pengurus dakwah semisal ini Majelis Talim ini memang mereka harus berupaya untuk bagaimana masyarakat itu, ya, bisa ikut tertarik dengan kegiatan semisal ini. Hanya saja yang perlu kita perhatikan juga mungkin sebagai bentuk, ya, atau sebagai bentuk terlaksananya bagaimana masyarakat itu bisa ikut andil, mungkin ya orang-orang tua kita atau paling tidaknya misalnya pengurus masjid, kemudian dari kecamatan itu ikut bekerja sama dengan apa yang diusahakan oleh saudara-saudara kita. Karena jujur, ya mungkin teman-teman sebenarnya sudah mengundang sebagian masyarakat, hanya karena tokoh-tokoh agama mungkin di sini atau misalnya pihak masjid itu seolah-olah tidak ikut mensupport kegiatan ini. Jadi kalau ada bentuk supportnya mungkin sudah akan bisa terjalin sebagaimana saran dari Bapak tadi. Demikian, ya. Tetapi itu saran yang sangat bagus sekali memang, ya. Kita butuh masyarakat itu paham tentang kegiatan semisal ini. Hanya saja butuh sinergi, kerjasama antara teman-teman dan antara pengurus masjid, apalagi ikut pemerintah, maka itu sangat mendukung sekali. Teman-teman tidak tertutup pada permasalahan tersebut. Justru mereka sangat ingin bagaimana tiap masjid itu ikut mensupport kegiatan ini. Kita teman-teman mungkin bukanlah orang-orang yang tertutup pada permasalahan tersebut. Justru sangat menginginkan bantuan dari masyarakat secara umum. Barakallahu fikum. Ada lagi mungkin pertanyaan?
Tapi kalau nggak ada, semoga Allah SWT mudahkan kita dan besok kita lanjut ibadah subuh di masjid Nurul Tarbiyah. Taib. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala ilmu. Jika ada kurangnya itu kesalahan dan kejahilan kami dan datangnya dari syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.